retakan yang tak terlihat. Di mata orang-orang, rumah tangga Andika dan Rina terlihat seperti pasangan yang sempurna. Mereka telah menikah selama 7 tahun, memiliki rumah yang nyaman, dan hidup yang tampak harmonis. Setiap kali ada acara keluarga atau berkumpul dengan teman-teman, mereka selalu hadir bersama, tersenyum, dan bercanda seolah tak ada masalah di antara mereka. Namun, di balik pintu rumah, kenyataannya jauh berbeda. Hari-hari yang dulu penuh dengan cinta dan tawa kini terasa hampa. Percakapan mereka semakin jarang, dan jikapun berbicara, hanya berkutat pada hal-hal teknis, urusan rumah, pekerjaan, atau sekadar bertanya apakah sudah makan. Tidak ada lagi kata-kata mesra seperti dulu, tidak ada lagi pelukan tanpa alasan. Andika adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar, dan pekerjaannya semakin menyita waktu. Ponselnya hampir selalu berbunyi, baik pagi maupun larut malam. Awalnya, Rina memahami bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Namun, lama-kelamaan, ia merasa seperti diabaikan. Setiap kali ia mencoba mengajak berbicara, Andika selalu sibuk dengan laptop atau panggilan kerja. "Sebentar, aku lagi ada meeting," jawab Andika hampir setiap kali Rina ingin membicarakan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Rina merasakan kesepian yang semakin dalam. Ia mulai mempertanyakan apakah ini memang bentuk pernikahan yang harus ia jalani. Setiap malam, ia tidur lebih dulu tanpa menunggu Andika pulang. Kadang, ia terbangun di tengah malam dan melihat suaminya tertidur di sofa ruang kerja, masih mengenakan pakaian kantornya. Di sisi lain, Andika juga merasa lelah. Ia bukan tidak menyadari perubahan sikap Rina, tetapi ia merasa sudah melakukan yang terbaik. Baginya, bekerja keras adalah bentuk cinta dan tanggung jawabnya sebagai suami. Namun, setiap kali ia pulang, yang ia temui hanyalah wajah muram dan tatapan penuh kekecewaan dari istrinya. "Kenapa kamu selalu sibuk? Aku ini istrimu, bukan sekadar teman satu rumah," ucap Rina suatu malam. Andika menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap Rina dengan ekspresi datar. "Aku capek, Rina. Aku bekerja bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk kita berdua. Aku nggak ngerti, apalagi yang kamu mau." Ucapan itu membuat hati Rina mencelos. Bukan karena nadanya yang tinggi, tetapi karena ia merasa semakin jauh dari suaminya. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tetapi terasa seperti dua orang asing. Saat itu, Rina sadar bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Bukan sekadar masalah kesibukan atau kelelahan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menjadi awal dari kehancuran rumah tangga mereka. Dan ia tidak tahu apakah itu masih bisa diperbaiki atau sudah terlambat. Awal konflik. Sejak percakapan dingin malam itu, hubungan Andika dan Rina semakin renggang. Rina masih berusaha mencari celah untuk kembali dekat dengan suaminya, tapi yang ia temukan hanyalah tembok tinggi yang semakin sulit ditembus. Pagi-pagi sekali, Andika sudah bersiap berangkat kerja. Dulu, mereka selalu sarapan bersama, tapi kini kebiasaan itu hanya tinggal kenangan. Rina menghidangkan kopi di meja, berharap Andika akan duduk bareng sejenak. "Kopinya udah kusiapin," kata Rina pelan. Andika melirik sekilas, kemudian menggeleng. "Gak usah, aku minum di kantor aja." Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil tas kerjanya dan berjalan keluar rumah. Rina hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh, meninggalkannya sendirian di ruang makan yang terasa semakin sepi. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Rina mulai menghabiskan lebih banyak waktu sendirian di rumah, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Suaminya semakin sering pulang larut malam, bahkan beberapa kali melewatkan akhir pekan tanpa kabar. Suatu sore, saat ia tengah membereskan lemari di kamar, matanya tertuju pada ponsel Andika yang tertinggal di atas meja rias. Pikirannya bergejolak. Sejak kapan ia menjadi istri yang mencurigai suaminya? Tapi rasa penasaran dan keraguan yang menggerogotinya membuatnya tak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel itu. Ada beberapa pesan masuk dari kontak bernama Sheila. Nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. "Sheila, jangan lupa dinner nanti ya, Mas. Aku tunggu di tempat biasa." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Hati Rina mencelos. Nafasnya tertahan di tenggorokan, matanya tak lepas dari layar ponsel itu. Ada banyak kemungkinan dalam benaknya, tapi nalurinya berkata lain. Ini bukan sekadar urusan kerja. Saat itu, pintu rumah terbuka.
Andika baru saja pulang, terlihat sedikit lelah tapi masih dengan sisa semangat yang anehnya tidak pernah ia tunjukkan pada Rina belakangan ini. Ia menghampiri meja rias dan melihat ponselnya berada di tangan Rina. "Kamu ngapain pegang HP-ku?" tanyanya, suaranya datar tapi ada nada kewaspadaan di dalamnya. Rina menatapnya tajam, memperlihatkan layar ponsel itu. "Siapa Sheila?" Andika terdiam beberapa detik. Ia meraih ponselnya dari tangan Rina, kemudian menyalak, "Kamu buka-buka HP-ku sekarang?" "Kamu nggak jawab pertanyaanku," Rina balas dengan suara bergetar, menahan gejolak di dadanya. Andika mendengus kesal, lalu menaruh ponselnya di saku celana. "Sheila itu cuma teman kerja. Kenapa sih kamu selalu berpikir negatif? Teman kerja yang ngajak dinner? Pakai emoji segala." Rina tertawa kecil, sinis. "Kamu pikir aku bodoh?" Andika menatap istrinya dengan sorot tajam. "Kamu ini terlalu curiga. Ini salah satu alasan kenapa aku makin malas pulang ke rumah." Ucapan itu menusuk hati Rina lebih dalam dari yang bisa Andika bayangkan. Matanya memanas, dadanya sesak. Saat itu, ia sadar. Retakan kecil dalam rumah tangga mereka sudah berkembang menjadi jurang yang semakin lebar. Retaknya kepercayaan. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Kata-kata Andika masih terngiang di kepalanya. "Ini salah satu alasan kenapa aku makin malas pulang ke rumah. Sejak kapan rumah mereka yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi tempat yang menyesakkan? Sejak kapan suaminya lebih memilih berada di luar daripada bersamanya?" Rina menghapus air mata yang mulai menggenang di pipinya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Namun, ada perasaan yang sulit ia kendalikan, perasaan takut kehilangan, perasaan dikhianati, dan perasaan bahwa rumah tangganya berada di ambang kehancuran. Ponsel di tangannya masih terbuka. Ia menelusuri riwayat pesan Andika dan Sheila. Tidak banyak yang tersimpan, seolah-olah Andika sengaja menghapus jejak. Tapi dari beberapa pesan yang tersisa, Rina bisa menangkap bahwa kedekatan mereka bukan hanya sekadar hubungan profesional. "Sheila, terima kasih udah nganterin aku pulang tadi. Kamu selalu baik banget, Mas. Sheila, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa istirahat." Pesan-pesan itu mungkin terlihat biasa, tapi bagi Rina, semuanya terasa seperti pisau yang perlahan mengiris kepercayaannya. Sejak kapan Andika mulai mengantar perempuan lain pulang? Sejak kapan ia lebih perhatian pada wanita lain dibanding istrinya sendiri? Rina menggertakkan giginya. Ia merasa harus melakukan sesuatu, harus mencari kepastian. Malam itu juga, ia menelepon sahabatnya, Dita. "Dita, aku butuh bantuanmu," suaranya bergetar, menahan emosi yang hampir meledak. Tanpa banyak bertanya, Dita setuju untuk menemani Rina mencari tahu lebih jauh tentang Andika dan Sheila. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke kantor Andika, menunggu di sebuah kafe di seberang jalan. Rina berharap ia salah, berharap semua ini hanya kecurigaan berlebihan. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya Rina melihat sosok suaminya keluar dari gedung kantor. Ia tidak sendirian. Sheila ada di sampingnya, mengenakan gaun elegan berwarna biru, terlihat sangat nyaman berjalan di sisi Andika. Dada Rina semakin sesak saat melihat mereka masuk ke dalam mobil yang dikendarai Andika. "Dita, kita ikuti mereka," ucap Rina cepat. Dita hanya bisa menghela napas panjang, lalu menyalakan mesin mobilnya. Mereka mengikuti dari kejauhan, jantung Rina berdetak cepat seiring dengan mobil Andika yang melaju melewati jalanan kota. Hingga akhirnya, mereka berhenti di sebuah restoran mewah. Dari dalam mobil, Rina bisa melihat Andika menarikan kursi untuk Sheila, tersenyum, lalu duduk di depannya dengan ekspresi yang sudah lama tidak pernah ia lihat, senyum yang penuh ketulusan. Saat itu, hatinya remuk seketika. Semua keraguan sirna. Kecurigaannya terbukti benar. Andika bukan hanya menjauh darinya. Ia telah menemukan tempat lain untuk pulang. Kehadiran orang ketiga. Rina masih duduk di dalam mobil dengan tangan gemetar, matanya tak lepas dari sosok suaminya yang kini tengah berbicara dengan Sheila di dalam restoran. Dari kejauhan, mereka terlihat begitu akrab, seolah tak ada beban di antara mereka. Senyum Andika yang dulu hanya miliknya kini diberikan kepada wanita lain. Dita menatap sahabatnya dengan penuh rasa iba. "Rin, kamu yakin mau terus di sini?" tanyanya pelan. Rina menghela napas panjang. Sebagian dirinya ingin turun dan mengonfrontasi Andika saat itu juga.
Tapi di sisi lain, ia merasa hatinya terlalu lemah untuk menghadapi kenyataan. Namun, semakin ia menatap Andika dan Sheila yang terlihat nyaman bersama, amarahnya semakin membuncah. "Dita, aku nggak bisa diam saja," ujar Rina tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dita mencoba menahannya. "Rina, jangan gegabah. Pikir dulu baik-baik." Namun, Rina sudah berjalan cepat menuju restoran. Dita tak bisa berbuat apa-apa selain mengikutinya dari belakang, bersiap jika keadaan menjadi semakin buruk. Begitu memasuki restoran, Rina langsung menuju meja di mana Andika dan Sheila duduk. Langkahnya mantap, penuh kemarahan yang tak lagi bisa ia tahan. Andika yang sedang berbicara langsung membeku ketika melihat istrinya berdiri di hadapannya. Sheila pun tampak terkejut. "Andika," suara Rina bergetar, tapi cukup keras untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Andika terlihat panik, sementara Sheila memasang ekspresi bingung. "Rina, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," ucap Andika, mencoba tetap tenang. Rina tertawa sinis. "Oh, bukan? Lalu ini apa? Makan malam romantis dengan teman kerja?" Ia melirik ke arah Sheila dengan tatapan tajam. Sheila menelan ludah, tampak canggung. "Aku dan Mas Andika hanya makan malam setelah kerja." "Tidak ada yang aneh, Mbak," katanya dengan suara lembut, seolah berusaha meredakan situasi. "Tutup mulutmu," bentak Rina. Matanya penuh amarah. "Aku tidak butuh penjelasan darimu." Orang-orang mulai memperhatikan, tetapi Rina tak peduli. Yang ia inginkan hanya satu, kejujuran dari suaminya. Andika mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Rina, kita bicara di rumah, jangan di sini," katanya lirih, berusaha menghindari tatapan orang-orang di sekitar. Rina menggeleng. "Kenapa? Malu? Atau karena aku mengganggu momen romantismu?" Ia mengepalkan tangan. "Jawab aku, Andika. Apa kamu selingkuh?" Andika terdiam. Ia tidak membantah. Ia tidak mencoba meyakinkan Rina bahwa ia salah. Dan itulah yang paling menyakitkan. Jawaban yang Rina tunggu ternyata bukan dalam bentuk kata-kata. Keheningan Andika sudah cukup untuk membuat segalanya jelas. Dan saat itu, Rina sadar, rumah tangganya benar-benar berada di ujung pisau. Pisau di antara mereka. Sepanjang perjalanan pulang, Rina tidak berkata sepatah kata pun. Tangannya mengepal di pangkuan, wajahnya menatap kosong keluar jendela. Dita yang duduk di belakang kemudi sesekali meliriknya dengan cemas, tetapi memilih untuk tidak berbicara. Ia tahu sahabatnya butuh waktu untuk mencerna semuanya. Setibanya di rumah, Rina langsung masuk dan membanting pintu, meninggalkan Dita yang hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya pergi. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, tetapi kali ini kesunyian itu terasa seperti pisau yang mengoyak hatinya. Beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka. Andika baru saja pulang. Langkahnya terdengar ragu saat memasuki rumah, seolah sedang berjalan di atas pecahan kaca. "Rina," panggilnya pelan. Rina yang berdiri di dapur tak menjawab. Ia hanya memandangi meja makan yang dulu menjadi tempat mereka berbagi cerita dan tawa. Tempat yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Andika mendekat, suaranya lebih tegas kali ini. "Kita harus bicara." Rina tertawa sinis dan berbalik menghadapnya. "Bicara? Setelah aku memergokimu makan malam dengan wanita lain, sekarang kamu ingin bicara?" Andika menghela napas panjang. "Aku nggak selingkuh, Rina. Aku dan Sheila cuma teman." "Teman?" Rina menatapnya tajam. "Kamu pikir aku sebodoh itu?" Emosinya memuncak. Tanpa sadar, tangannya meraih pisau dapur yang ada di atas meja. Ia tidak berniat menyakiti siapapun, tetapi genggamannya pada benda itu semakin erat, seakan menjadi satu-satunya pegangan yang bisa membuatnya tetap berdiri. Andika terkejut melihatnya. "Rina, taruh pisau itu." Mata Rina basah, dadanya naik turun menahan emosi. "Aku sudah mencoba bertahan, Andika. Aku menutup mata, menahan curiga, mencoba percaya. Tapi kamu hancurkan semua itu." Andika melangkah mendekat, suaranya lebih lembut. "Aku minta maaf. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu." Rina tertawa getir. "Gak bermaksud?
Kamu menjauh, mengabaikanku, menghabiskan waktu dengan wanita lain, dan kamu bilang gak bermaksud. Ia menggigit bibir, air mata akhirnya jatuh. Kalau memang aku sudah gak berarti buatmu, kenapa kamu gak bilang sejak awal? Andika terdiam. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia sampaikan. Rina menghela napas panjang, lalu perlahan meletakkan pisau di meja. Ia merasa lelah. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga hatinya. Ia menatap Andika dengan mata yang kosong. Aku lelah, Andika, ucapnya lirih. Aku nggak tahu harus bertahan atau melepaskan. Andika tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali atas segalanya. Di ambang perpisahan, Andika menatap Rina dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah di sana, ada ketakutan, tetapi juga ada keengganan untuk mengakui bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Rina mengusap air matanya dengan kasar. Kamu diam saja? Kenapa? Karena kamu tahu aku benar. Karena kamu nggak punya alasan lagi untuk membela diri? Andika akhirnya menghela napas panjang, lalu menarik kursi dan duduk. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tetapi Rina tak lagi peduli. Aku nggak pernah berniat menghancurkan rumah tangga kita, ujar Andika pelan. Aku cuma merasa kosong, Rin. Rina mendengus sinis. Kosong? Dan kamu mengisinya dengan wanita lain? Bukan begitu, Andika membela diri. Aku merasa kita berdua sudah lama kehilangan arah. Kita hidup di rumah yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Kamu sibuk dengan duniamu, aku sibuk dengan pekerjaanku. Lama-lama, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Rina mencengkeram ujung meja. Dan kamu memilih mencari itu di luar, bukan di dalam rumah ini? Andika terdiam. Jawaban itu terlalu sulit untuk dibantah. Sheila nggak seperti yang kamu pikirkan, lanjutnya. Dia cuma teman bicara. Seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Rina menatapnya tajam. Jadi sekarang aku menghakimimu? Andika mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bukan itu maksudku, Rina. Aku merasa kehilanganmu, tapi di saat yang sama, aku nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Rina terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap dalam pikirannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, ingin berpegangan pada kemungkinan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi ada juga bagian lain yang terluka terlalu dalam untuk menerima alasan Andika begitu saja. Jadi sekarang apa? Tanya Rina akhirnya. Kamu mau kita pura-pura nggak terjadi apa-apa? Atau kamu mau terus mencari kekosongan di luar rumah ini? Andika menundukkan kepala, berpikir lama sebelum menjawab. Aku nggak tahu, Rin. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun yang bisa Andika katakan. Jika suaminya saja tidak tahu apakah ia masih ingin bertahan, lalu apa gunanya semua ini? Rina menghela napas panjang. Kalau kamu nggak tahu, mungkin akulah yang harus mengambil keputusan. Andika menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Maksudmu? Rina menatapnya lurus, suaranya lebih tenang daripada sebelumnya. Mungkin kita memang harus berhenti menyakiti satu sama lain. Mungkin kita harus berhenti berpura-pura bahwa semuanya masih bisa diperbaiki. Untuk pertama kalinya, kata perpisahan terasa nyata di antara mereka. Keputusan yang menyakitkan. Keheningan menyelimuti ruangan setelah kata-kata Rina terucap. Kata perpisahan menggantung di udara, lebih tajam daripada pisau yang tadi sempat ia genggam. Andika menatap istrinya, seolah berharap bisa menemukan secercah harapan di wajahnya, tapi yang ia lihat hanya kelelahan dan luka yang mendalam. Rina, kamu serius? Tanya Andika pelan, suaranya nyaris bergetar. Rina mengangguk, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketidakpastian, Andika. Aku udah capek bertanya-tanya apakah aku masih berarti buat kamu atau tidak. Andika terdiam. Pikirannya berkecamuk, tetapi ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang mungkin tidak akan mengubah apa yang sudah rusak. Kita bisa coba lagi, ucapnya, nyaris seperti bisikan. Aku bisa berubah. Aku bisa lebih baik. Rina tersenyum miris. Andika, kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu nggak perlu menunggu sampai aku tahu soal Sheila. Kamu seharusnya memperbaiki semuanya sejak dulu, sebelum kita sampai di titik ini.
Andika menundukkan kepala, merasa kata-kata Rina menghantamnya lebih keras daripada yang ia kira. Ia memang terlambat. Rina menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Aku bukan bilang aku nggak sayang kamu lagi, Andika. Aku masih sayang. Tapi kalau cinta ini cuma membuatku menderita, apa masih layak untuk dipertahankan? Andika menggeleng pelan, matanya mulai memerah. Aku nggak siap kehilangan kamu, Rin. Air mata mulai mengalir di pipi Rina, tetapi ia tetap berusaha tegar. Kalau kamu nggak siap kehilangan, kenapa kamu nggak berusaha mempertahankan lebih awal? Pertanyaan itu menghantam Andika tepat di hatinya. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tapi ia sadar Rina benar. Semua ini adalah kesalahannya. Jadi ini akhir dari kita, suaranya parau. Rina menatapnya lama sebelum menjawab. Aku nggak tahu, Andika. Aku butuh waktu. Kita butuh waktu. Andika mengangguk pelan, meskipun hatinya berat menerima kenyataan itu. Ia ingin berjuang, ingin meyakinkan Rina untuk tetap tinggal, tetapi untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Rina bukan lagi perempuan yang akan menunggu dirinya berubah. Malam itu, Rina memilih tidur di kamar tamu, sementara Andika tetap di kamar mereka, kamar yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mereka masih berada di rumah yang sama, di bawah atap yang sama. Tapi hati mereka sudah berjalan ke arah yang berbeda. Dan Andika tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, waktu yang Rina minta mungkin akan berubah menjadi selamanya. Jarak yang kian melebar. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai, tetapi kehangatannya tak mampu mencairkan kebekuan yang menyelimuti rumah mereka. Rina membuka mata dengan perasaan berat. Semalam ia nyaris tidak tidur, terus menerawang langit-langit kamar tamu, bertanya-tanya apakah keputusannya benar. Di kamar utama, Andika duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Ia telah terjaga sejak dini hari, memikirkan kata-kata Rina yang terus terngiang di benaknya. Aku butuh waktu. Kita butuh waktu. Tapi waktu untuk apa? Untuk saling menyembuhkan atau perlahan melepaskan? Pagi itu, mereka berdua bertemu di dapur, situasi yang biasanya menjadi rutinitas sederhana kini terasa canggung. Rina menuangkan kopi untuk dirinya sendiri tanpa bertanya apakah Andika menginginkannya juga. Andika memperhatikannya sejenak, lalu akhirnya membuka suara. Kamu masih mau sarapan bareng? Tanyanya pelan. Rina berhenti sejenak, lalu menggeleng tanpa menatap suaminya. Aku nggak lapar. Andika menghela napas. Ia bisa merasakan jarak di antara mereka semakin nyata. Biasanya, Rina akan duduk bersamanya, membicarakan banyak hal, entah itu tentang pekerjaan, rencana akhir pekan, atau sekadar keluhan kecil soal hidup. Tapi sekarang, mereka bahkan tak bisa saling menatap lama-lama. Jadi, kamu mau sampai kapan seperti ini? Tanya Andika akhirnya. Rina meneguk kopinya perlahan sebelum menjawab, aku masih belum tahu, Andika. Aku cuma butuh ruang untuk berpikir. Andika mengangguk pelan. Kamu mau aku pergi dulu dari rumah? Rina terdiam. Ia tidak menyangka Andika akan mengusulkan itu. Bukan aku mau lari atau menghindar, lanjut Andika. Aku cuma nggak mau makin menyesakkan buat kamu. Rina meletakkan cangkirnya dengan hati-hati. Ia tidak bisa mengingkari bahwa ada bagian dalam dirinya yang lega mendengar tawaran itu, tapi di saat yang sama, ia juga takut. Jika Andika benar-benar pergi, apakah itu berarti segalanya akan berakhir? Kamu yakin mau pergi? Tanyanya lirih. Andika tersenyum samar, tapi matanya menyiratkan kepedihan. Aku nggak yakin akan apapun sekarang, Rina. Aku cuma mau kasih kamu ruang. Rina menarik napas panjang. Kalau itu yang terbaik untuk kita, mungkin memang lebih baik kamu pergi dulu. Keputusan itu akhirnya diambil. Andika akan pergi sementara, memberi mereka waktu untuk berpikir tentang hubungan ini, tentang perasaan mereka, dan tentang apa yang benar-benar mereka inginkan. Siang itu, Andika mulai mengemasi barang-barangnya, sementara Rina hanya bisa menatap tanpa kata. Saat pintu tertutup di belakang Andika, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu terasa benar-benar kosong. Antara bertahan atau melepaskan. Sepeninggal Andika, rumah terasa lebih luas, lebih hening, tapi juga lebih berat. Rina duduk di ruang tamu, menatap sudut-sudut rumah yang penuh kenangan. Setiap perabotan, setiap foto di dinding, semuanya mengingatkannya pada perjalanan panjang mereka, tawa, pertengkaran,
kebahagiaan, dan air mata. Ia seharusnya merasa lega. Ia yang meminta waktu, ia yang meminta ruang. Tapi mengapa hatinya justru terasa semakin kosong? Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari Andika. Rina berusaha mengisi waktunya dengan pekerjaan, membaca buku, bahkan pergi ke salon untuk mengalihkan pikirannya. Tapi setiap malam, saat ia kembali ke rumah yang kini hanya dihuni oleh dirinya sendiri, ia merasa kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Suatu malam, Rina akhirnya memberanikan diri menghubungi Dita. "Aku pikir aku akan merasa lebih baik tanpa Andika di sini," suara Rina terdengar pelan di telepon. Tapi ternyata, rasanya semakin menyakitkan. Dita menghela napas dari seberang. "Karena kamu masih sayang." Rina memejamkan mata. "Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi aku juga nggak tahu apakah aku siap untuk memaafkannya." "Bertahan dalam hubungan itu butuh keberanian," jawab Dita, "tapi melepaskan juga butuh keberanian. Sekarang, tinggal kamu yang memilih. Apa kamu masih melihat harapan di hubungan ini?" Pertanyaan itu terus terngiang di kepala Rina. Ia sadar, meskipun Andika telah mengecewakannya, meskipun luka di hatinya belum sembuh, ada bagian dari dirinya yang masih ingin mencoba. Malam itu, dengan tangan gemetar, Rina menghubungi Andika. "Butuh waktu lama untuk meneleponku, ya?" Suara Andika terdengar di ujung telepon, sedikit gugup tetapi penuh harapan. "Aku butuh waktu untuk mencari jawaban," Rina mengakui. "Dan aku sadar, aku nggak bisa mencari jawaban itu sendirian." Andika terdiam sejenak sebelum bertanya hati-hati, "Jadi, apa kita masih punya kesempatan?" Rina menarik napas panjang. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi ia juga tahu, selama masih ada keinginan untuk bertahan, harapan itu masih ada. "Kalau kamu benar-benar mau berubah," ujar Rina akhirnya, "aku mau coba lagi. Tapi kali ini, kita harus sama-sama berjuang." Di seberang sana, Andika tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku janji, Rin. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Hubungan mereka mungkin tak akan pernah kembali seperti dulu, tapi mereka tahu satu hal, kali ini, mereka memilih untuk berjuang bersama.